Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel saya ini. Ya, kali ini saya akan review sebuah custom ROM. Ini dari Nusantara OS. Ini versi 3.1 ya. Ya, ini tampilannya sudah saya modif ya. Ini pakai Nusantara. Oke, kita langsung ke tampilannya. Ini seperti ini ya, polosan seperti Google Android stock. Nah, ini di setting, terus di sini ada ikonnya ini hanya default ya, tapi bisa ditambahkan misalkan kalian mau nambah. Terus di sini ada notification dot, ini di on kan ya, biar ada notifikasi. Kalau nggak di on kan itu tidak dapat notifikasi. Oke, selanjutnya kita ke home set screen. Sini ada tampilannya. Terus kita ke app driver. Terus miscellaneous setting. Ini bisa di hidden, aplikasinya bisa di hidden ya. Terus ini sudah, kita ke setting. Tampilannya lumayan bagus ya guys. Oke, selanjutnya kita coba untuk ke about phone. Ini Android 11 ya guys. Ini tampilannya, ini kayaknya ada bugnya. Ini seharusnya geser ke sini, tapi nggak masalah karena jarang lihat sini juga. Ini versinya, ini agak bagus ya tampilannya ya guys. Versinya 3.1. terus ada model, terus ke Androidnya versi Androidnya ini transparan ya guys. Oke, selanjutnya kita kernel. Ini bisa dipencet semua akan muncul ya. Oke, ini wifi nya. Selanjutnya kita akan lihat settingan Nusantara Wing. Nah, di sini ada theme. Di sini ada pilihan. Saya pakai ini, misalkan pakai iOS. Backgroundnya ya. Oke, kita coba lagi transparan saja. Tablet Navigator ini without. Oke, terus di sini ada font. Di sini ada tema pitch black. Ini jadi hitam, jadi nggak clear ya. Terus di sini ada Google. Ini hampir mirip ya, karena saya suka yang transparan, kita pakai yang Nusantara clear. Tampilannya akan transparan, tapi di sini tetap hitam ya. Oke, selanjutnya kita coba switch style. Ini bisa pakai Android 12, tinggal pakai yang A atau B. Oke, selanjutnya icon. Saya kurang suka kalau selain ini. Oke, selanjutnya kita ke notification. Di sini ada add lightning. Terus di sini ada ini color setting, game mode diaktifkan biar kustomisasi game mode performance. Oke, di sini kita coba apakah bisa. Ternyata nggak bisa. Double tabnya ini nggak aktif ya guys, belum aktif, mungkin karena unofficial jadi nggak bisa tuh. Terus kita ini nggak bisa. Oke, selanjutnya kita coba ke ini banyak banget ya guys. Baterai option ini bisa disetting. Oke, kita carrier, ini lock screen,
icon manajemen Nusantara logo ini bisa keluar, itu keluar ya guys. Logonya bisa diganti Nusantara 1, terus smoking kita pakai Nusantara saja, terus kita tadi gimana tampilannya berubah ya guys. Oke, ini banyak sekali, nanti kalian tinggal pilih saja. Ini ada navigation, sistem navigation, kita pilih yang 2 saja. Oke, kita keluar. Ini enaknya ini ya guys. Jadi ketika kita buka di sini, ini ada icon. Misalkan kita buka di connect, ini ada icon. Terus kita buka ini lagi, ada ikonnya goyang ya guys. Terus kita ke sistem, goyang. Animationnya ini cukup bagus ya, goyang. Ini mungkin yang menjadi kelebihan ya ini. Oke, kita akan coba ke Antutu. Nggak tahu kenapa ya guys, dari kemarin saya buka Antutu belum bisa. Crash, Antutunya crash, stuck ya, stuck. Terus kita coba ke Mobile Legend. Untuk Mobile Legend ini, untuk game sebenarnya nggak ada masalah, lancar-lancar saja. Saya sudah nyoba, tapi tetap nggak bisa untuk Antutu ya. Saya ngelindur guys, ngomong apa tadi ya. Oke, kita coba untuk, karena saya tadi baca WA jadi lupa. Oke, selanjutnya kita, ini bisa ultra ya. Ini ultra bisa, tapi kalau misalkan kalian suka main game biar nggak ngecas pakai yang high saja ya. Ini nggak ada update. Ini lancar untuk main game, lancar dan enak ya guys. Oke, mungkin itu saja. Kita langsung cara installnya saja ya guys. Kita reboot tuh recovery atau pakai volume atas dan power ya. Set, ini dipencet. Nanti kita akan masuk ke recovery Orange Fog. Tampilannya recovery Orange Fog. Oke, selanjutnya kita harus format data, ketik yes, terus swipe, terus kecentang ini ya, terus kita wipe, terus charge, swipe ya, swipe, terus kita ke SD card, micro SD, kita install MIUI 21.7.21 V12.11. Oke, kita install, terus kita back, baru kita install Nusantara OS V3.1.1. Kita swipe ya. Oke, terus setelah itu kalau sudah, kita baru reboot tuh sistem. Ini biar cepat saja ya guys.
biar cepat, jadi saya cepatkan. Oke, ini prosesnya lumayan cukup lama ininya, loadingnya, tapi karena ini sudah keinstall jadi nggak lama. Oke, kita tunggu saja. Sebenarnya ini bagus ya, tapi karena belum official jadi masih ada bugnya, karena ini dari port HP lain terus di modif. Ini terima kasih untuk developer yang sudah mengedit ini. Oke, mungkin itu saja review singkatnya. Untuk bug paling wifi tidak sekuat yang Hycon OS apa ya, kemarin itu pakai Hycon OS wifi nya agak bagus. Kalau ini juga bagus di tempat saya. Ini jaraknya sekitar 15 meter lebih ya, 15 meter, cuma karena nggak ada tembok jadi bagus ya. Tapi kalau terhalang tembok mungkin akan jelek ya guys. Tapi kalau pakai yang Hycon OS itu agak bagus, agak stabil. Tapi bugnya yaitu kemarin ketika nonton video, saya itu kemarin nonton live streaming di Twitch itu layarnya kedip-kedip guys. Tapi kalau di YouTube enggak, flickering gitu. Tapi kalau ini saya belum menemukan. Ini masih tadi untuk live streaming nonton di sini juga lancar. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Dadah.